Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nah, di video kali ini Ibu mau menjelaskan kalian tentang materi baris aritmatika. Kemarin kan Ibu udah minta kalian merangkum materi baris dan deret aritmatika kan. Nah, video ini Ibu mau menjelaskan khusus tentang baris aritmatika dulu. Jadi satu-satu, setelah baris aritmatika baru nanti Ibu jelasin tentang deret aritmatika. Ya, jadi biar kalian paham dulu, biar kalian mengenal dulu aritmatika itu yang kayak gimana sih gitu. Karena nanti kan ada yang namanya aritmatika, ada yang namanya geometri kan. Nanti beda itu. Nah, pertama-tama nih baris aritmatika itu dinyatakan, kalian lihat yang garis merah ini ya. Ini yang lagi Ibu jelasin artinya gitu. Nih, baris aritmatika dinyatakan dengan U1, U2 dan U1, U2, U3 dan seterusnya. Jadi dia tuh bisa sampai suku yang tidak terhingga, bisa sampai berapa aja gitu. U1 ini adalah sebutan untuk suku ke-1, U2 suku kedua, U3 suku ketiga. Kalau kalian nggak ngerti apa itu suku, maksudnya suku itu ya ini sama aja kayak, kalau suku ke-1 tuh sama aja kayak angka pertama gitu. Ini angka pertama yang ada di soal, ini angka kedua, ini angka ketiganya, dan seterusnya. Nah, U1 itu bisa dilambangkan menggunakan A. Ya. Jadi kalau nanti di soal diketahui A-nya berapa, jadi kalian jangan bingung, A itu apa? A itu adalah suku pertama. Gitu. Suku pertama nih angkanya nggak selalu 1 ya, bisa berapa aja angkanya bervariasi, nanti tergantung soal. Nanti Ibu jelasin lagi. Nah, di sini ada keterangannya nih ya, U1 suku pertama, U2 suku kedua, U3 suku ketiga, dan seterusnya. Nah, ini Ibu juga udah nulis rumusnya. Rumusnya itu UN sama dengan A plus N-1 kali B. Ini satu-satunya rumus yang digunakan untuk materi baris aritmatika. Ya. Nah, ini UN itu apa? UN itu adalah suku ke N. Suku ke N itu maksudnya apa sih? Suku ke N itu bisa suku ke berapa aja terserah. Misalkan kalau misalkan dia U10 berarti N-nya 10. Berarti dia suku ke 10. Kalau misalkan dia U100 berarti dia suku ke 100. Berarti nilai N-nya adalah 100. Gitu. Nah, A itu kan tadi Ibu udah kasih tahu ya. A itu adalah suku pertama atau U1. Nah, B itu adalah beda. Nih, cara ngitung beda itu bisa dihitung, nih bisa dihitung dengan cara U2 dikurang U1 atau U3 dikurang U2 atau suku selanjutnya dikurang suku sebelumnya. Nah, ini kan U2 U selanjutnya dikurang U sebelumnya gitu kan. Misalkan ini dikurang ini, U2 dikurang U1. Selalu rumusnya dikurang ya, nggak boleh ditambah. Nah, kalau misalkan kalian mau pakainya U3 berarti dikurangnya sama U2. Kalau kalian mau pakainya U4 berarti dikurangnya sama U3. Kalau kalian mau pakainya U100 berarti dikurangnya sama U99 karena kan dikurang 1. Gitu. Cuma kan ngapain pakai angka yang gede-gede? Nih, mending pakai ini aja, U2 dikurang U1 gitu. Itu cara ngitung bedanya. Nah, sekarang masuk ke contoh barisan aritmatika. Contoh barisan aritmatika nih, Ibu kasih 2, 5, 8, 11, dan 14. Dari barisan-barisan ini, kita bisa tahu U1-nya berapa, U2-nya berapa, U3-nya berapa gitu kan. U1 atau A nih, angka yang pertama nih, berarti dia 2. Berarti 5 ini adalah U2. 8 ini adalah U3, ya kan, 1, 2, 3. Berarti 11 U4, 14-nya berarti dia adalah U5. Nih boleh tulis ini. U5-nya 14 dan seterusnya. Ini cuma cara menentukan suku-sukunya. Nah, terus gimana kalau misalkan kita mau menentukan A sama B-nya? Misalnya ini ada nih, Ibu kasih barisan aritmatika 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Berarti A-nya adalah, ini Ibu salah tulis ya, bukan 5 tapi 3. A-nya 3, ya kan? A itu kan suku pertama. Terus suku keduanya 5, suku ketiganya 7. Ya kan, suku keduanya 5, suku ketiganya 7, dan seterusnya. Nah, kalau mau ngitung B, tadi kan Ibu bilang ya, kalau ngitung B itu suku selanjutnya dikurang suku sebelumnya. Nah, berarti kalau misalnya kita mau pakai U2 dikurang sama U1. Nih, U2 dikurang U1. U2-nya berapa? U2-nya 5.
5 dikurang sama suku pertamanya 3. 5 dikurang 3 hasilnya 2. Kalau misalnya kalian mau pakainya U4 dikurang U3. Sama aja, U4 berapa? U4 kan 9. Ya kan, dikurang U3-nya 7. 9 kurang 7, 2. Hasilnya akan sama-sama, B-nya akan selalu 2. Jadi nggak akan salah itu nilai B-nya. Gitu. Nah, terus kita masuk langsung ke contoh soal. Untuk contoh soalnya, nomor 1, Ibu bikin 2 contoh soal ya. Ini 2 contoh soal dengan cara penyajian yang beda biar kalian paham pas Ibu kasih latihan soal. Yang pertama, diketahui barisan aritmatika sebagai berikut. 1, 4, 7, 10, 13. Dan seterusnya. Tentukanlah nilai suku ke-20. Nah, untuk tahu nilai suku ke-20 ini, kita harus tahu dulu A-nya berapa, B-nya berapa, gitu, N-nya berapa, dan seterusnya gitu ya. Nah, terus nomor 2 juga sama. Kalau mau ngitung, kalau misalnya ditanya tentukanlah nilai suku ke berapa, selalu cari A, B, sama N. Gitu. Nah, ini yang kedua juga sama soalnya, apabila nilai suku pertama dan beda pada barisan aritmatika secara berturut-turut adalah 50 dan min 4. Nah, kata dia nilai suku pertama dan beda pada barisan aritmatika. Nilai suku pertamanya 50, nilai bedanya min 4. Tentukanlah nilai suku ke-15. Berarti A-nya 50, B-nya min 4. Gitu. Nah, sekarang kita kerjakan jawabannya. Nih, untuk nomor 1, kan di soal ini kan barisan aritmatikanya ya. Suku pertamanya kan tadi kan Ibu bilang ya cari A, B, sama N. A-nya di soal adalah 1, berarti A-nya 1. Terus B-nya tadi ngitung B gimana? 4 dikurang 1 boleh, 7 dikurang 4 boleh. Ini Ibu pakainya 7 dikurang 4. 7 dikurang 4 hasilnya adalah 3. Nah, ini N-nya kan dia menentukan nilai suku ke-20. Suku ke-20 berarti kalau suku ke-20 adalah U20. Berarti N-nya, kalau suku ke-20 berarti N-nya adalah 20. Yang ini nih N-nya. Gitu. Kalau ini kan suku ke-15, U15 berarti N-nya adalah 15 kayak gitu. Ngerti ya? Nah, dilihat nih ya, tadi kan kita udah dapet nih A-nya 1, B-nya 3. Harusnya nih Ibu tulis nih N-nya adalah 20, ya kan? Tadi kan kalau rumus barisan aritmatika kan rumusnya ini nih. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Nah, tulis nih rumusnya, UN sama dengan A plus N-1 dikali, ini kali ya, kali B. Tadi kan kita mau ngitung ditanya U20 kan, suku ke-20, berarti U20 sama dengan A-nya tadi 1 ditambah N-nya ini nih, 20 dikurang 1, ya kan rumusnya N-1, berarti N-nya 20 dikurang 1, dikali sama B-nya tadi, B-nya hasilnya adalah 3 nih. Nah, terus sekarang kita hitung. Cara ngitungnya yang pertama adalah hitung yang dalam kurung dulu. Berarti A-nya 1, A-nya tetap tulis ya, 1 ditambah 20 kurang 1 jadi 19. 19 dikali sama 3. Udah dapat kayak gini, kalian hitung yang dalam yang perkalian dulu nih. 19 kali 3 berapa? Hasilnya adalah 57. Nah, baru udah ditambah sama 1. 57 ditambah 1 hasilnya 58. Berarti nilai suku ke-20-nya adalah 58. Kayak gitu. Nah, terus nomor 2-nya. Nah, di soal kan nomor 2-nya tadi suku pertamanya katanya 50. Berarti tulis A-nya 50. Terus bedanya adalah min 4. B-nya min 4. Ditanya U15. U15 ini kan yang ditanya suku ke-15, U15 ya kan? Berarti kalau yang ditanya U15 berarti nilai N-nya adalah 15. Nah, terus U15 jadinya A-nya berapa? 50 ya kan? Kan ini rumusnya nih ya, UN sama dengan A plus N-1 kali B. Kita mau ngitung U15 sama dengan A-nya 50 ditambah
N min 1. Ini sebenarnya bisa langsung dihitung sih. N-nya ini kan ini nih ya, 15 kurang 1 jadi 14. Dikali sama B-nya adalah, di B-nya min 4. Jangan dihilangkan tanda minnya ya. Nah, sekarang kalian hitung. Nih, tadi kan udah dapet nih 14 ya kan? 14 dikali sama min 4. 14-nya kan tandanya plus ya kan? Plus dikali sama min, plus dikali min hasilnya jadi min. 14 dikali 4 hasilnya 56. Jadi hasilnya min 56. Ini kan 50. Ini tetap tulis 50. 50 dikurang 56 hasilnya adalah min 6. Maka nilai suku ke-15-nya adalah min 6. Nah, gitulah penjelasan Ibu hari ini tentang baris aritmatika. Mudah-mudahan kalian cukup ngerti dan penjelasan Ibu mudah-mudahan cukup detail. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa tanya lewat WA. Dan semoga video ini bermanfaat. Semoga kalian bisa paham ya. Nanti tugasnya, latihan soalnya Ibu tulis di Google Classroom dan dikumpulkan juga tugasnya di Google Classroom. Ibu kasih latihan soalnya 2 aja. Ya semuanya ya, semangat mengerjakan tugas, jangan kendor mentang-mentang udah semester 2. Makasih semuanya ya. Assalamualaikum.